To our constitution, the Pancasila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vera Ariana Rahma dari Prodi Akuntansi Universitas Terbuka Jakarta. Pada video kali ini, saya ingin mengajak teman-teman semua untuk menelusuri kisah lahirnya Pancasila. Pancasila bukan sekedar 5 sila yang kita hafalkan, melainkan hasil pemikiran luhur para pendiri bangsa yang ingin membangun Indonesia di atas dasar kemanusiaan, persatuan, dan keadilan. Perjalanan lahirnya Pancasila dimulai pada tahun 1945, ketika Jepang yang mulai kalah dalam Perang Dunia Kedua berjanji akan mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Sebagai wujud janji itu, pada 29 April 1945 dibentuklah BPUPKI, sebuah badan yang bertugas merancang dasar negara bagi Indonesia merdeka. Dalam sidang pertama BPUPKI pada 29 Mei hingga 1 Juni 1945, terdapat 3 tokoh penting Indonesia, yaitu I.E. Soekarno, Muhammad Yamin, dan Soepomo. Mereka menyampaikan gagasan tentang dasar negara yang berisi nilai-nilai kebangsaan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan sosial. Disinilah lahir benih awal Pancasila. Pada tanggal 22 Juni 1945, Panitia Kecil BPUPKI menyusun Piagam Jakarta. Dokumen ini akan dijadikan sebagai rumusan awal Pancasila, dengan sila pertama menekankan ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Namun, demi menjaga persatuan bangsa yang menjenguk, sila pertama ini kemudian disempurnakan menjadi ketuhanan yang Maha Esa, agar dapat diterima oleh seluruh rakyat Indonesia tanpa perbedaan. Sebagai langkah terakhir menuju kemerdekaan, pada tanggal 7 Agustus 1945 dibentuklah PPKI yang bertugas mempersiapkan proklamasi dan membentuk pemerintahan Indonesia. H+1 Indonesia Merdeka, tepatnya pada tanggal 18 Agustus 1945, PPKI menerapkan Undang-Undang Dasar 1945 dan mengesahkan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia yang berisikan 5 sila utama: ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan sosial. Menurut saya, selaku generasi muda, sejarah Pancasila ini bukan sekedar cerita masa lalu, tapi pelajaran hidup. Melalui Pancasila, saya belajar untuk berpikir kritis, menghargai perbedaan, dan menjunjung persatuan dalam setiap langkah yang saya ambil. Di tengah arus globalisasi dan perbedaan yang terjadi di Indonesia, saya sangat setuju jika Pancasila dijadikan kompas moral bagi bangsa Indonesia. Karena Pancasila ini dapat menuntut masyarakat Indonesia untuk selalu hidup adil, bersatu, dan menghargai kemanusiaan. Seperti kata Bung Karno, bangsa yang besar adalah bangsa yang tidak melupakan sejarah. Mari kita buktikan, generasi muda Indonesia bukan hanya pewaris kemerdekaan, tetapi juga penjaga api Pancasila. Sekian video yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.